Halo semua, ayo kita mulai belajar lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Nah, yang kedua, dengan membaca, kalian mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, dengan menggambar, kalian dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa ya menurut kalian? Ya, benar. Ini adalah gambar pengrajin gerabah. Nah, pengrajin gerabah ini membuat gerabah dari tanah liat. Nah, kalian perhatikan orang ini, pengrajin gerabah ini. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Nah, dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Nah, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mestinya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak selanjutnya. Nah, coba kalian buka buku cetaknya halaman 132 sampai 134. Nah, coba kalian baca dulu ya. Di situ ada banyak bacaan. Kalian baca dengan cermat dan pelan-pelan. Oke? Baik, kalau sudah membaca, mari kita lanjutkan supaya lebih jelas lagi. Ayo mengamati. Nah, penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Satu pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, ini biasanya disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Nah, yang kemudian yang kedua adalah fisura. Fisura itu retak tulang. Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ini retak tulangnya. Kalau yang pertama tadi ini adalah patah. Oke, kelainan pada tulang manusia selanjutnya yaitu rakitis. Nah, rakitis itu disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, yang keempat adalah osteoporosis. Nah, ini biasanya yang terjadi pada orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, osteoporosis ini disebabkan menurunnya kepadatan tulang atau pengeroposan tulang. Nah, selanjutnya 5. Lordosis. Ya, lordosis itu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Nah, ini melengkung belakangnya nih. Nah, mungkin contoh gambarnya seperti ini. Tulangnya. Nah, berikutnya 6. Skoliosis. Tulang belakang melengkung ke arah samping atau membentuk huruf S. Nah, siapa yang kalau belajar duduknya seperti ini, hati-hati loh, nanti bisa skoliosis. Nah, berikutnya adalah kyphosis, yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini biasanya terjadi pada kalian kalau sering-sering kalian belajar atau membaca bungkuk terus, nanti lama-lama bisa kyphosis deh. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Coba kalian buka buku cetaknya halaman 137. Nah, di situ ada bacaan. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Coba kalian baca dulu bacaan itu dengan baik. Oke anak-anak, silakan membaca.
Oke, sudah membacanya ya. Nah, sekarang berikutnya adalah berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, seperti contoh paragraf pertama. Paragraf pertama, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal, setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, itu adalah paragraf 1. Nah, kira-kira ide pokoknya apa ya? Masih ingat nggak? Ide pokok itu biasanya di awal, di akhir, atau di tengah paragraf. Nah, untuk paragraf pertama, ide pokoknya yaitu terdapat di awal paragraf. Nah, jadi ide pokoknya itu kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Oke ya, baik. Nah, untuk paragraf berikutnya, ini Pak Guru bantu. Apa ide-ide pokoknya? Bisa kalian baca ini satu persatu. Baik ya, sudah mengerti? Nah, sudah mengerti, maka kita masuk ke pelajaran muatan SBDP, pengertian komik. Nah, tahu dong komik, pasti kalian pernah baca komik. Nah, apa sih komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, ini adalah contoh komik. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, fungsi kata-kata pada komik atau teks tersebut itu fungsinya untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Ini seperti ini, ada gelembung-gelembung, ada teks-teksnya. Oke, baik anak-anak. Sudah mengerti ya? Nah, hari ini kalian sudah belajar apa aja sih? Nah, coba kalian renungkan. Kamu telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya. Nah, sekarang coba renungkan, bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu ya? Gimana cara menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Coba kalian jawab dalam hati. Oke? Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat mengerti. Terima kasih.